Tapi Oke. karena kita belum membahas Iya, resolusi ya. kita bahas dulu sepak 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 terjang. Sepak terjang. Roller coaster 2024 Iya, benar. Ini kayaknya cukup sering aku sebut juga. Jadi kayak aku di 2024 ini bergabung di salah satu komunitas dan benar-benar. Menjadi tim sibuk juga di komunitas tersebut. Iya, benar. Dan dari komunitas itu aku banyak banget mendapatkan hal-hal positif. Tidak aku jadikan tempat untuk mencari keuntungan ya. Maksudnya keuntungan secara materi. Karena sebetulnya untuk bergabung di komunitas Bookstagram itu kan banyak banget untungnya. Maksudnya untungnya Iya, dalam benar. berkomunitas, dalam kita ketemu teman-teman satu frekuensi. Hai semua, aku Fatih dari @fatimuin. Aku Ai dari @IamFollybook. Selamat datang di podcast BTS Bokis Talk Show. Setuju gak sih di 2024 itu pasti banyak sekali drama apa saja yang sudah kita peroleh dan kita lakukan di 2024 ini. Nah, sebagai bookstagrammer, menurut kamu nih di 2024 ini kamu udah ngelakuin apa aja dan achieve apa aja nih? Kalau dibilang achievement ya, aku nggak ngerasa aku banyak mencapai hal-hal yang besar untuk orang lain mungkin, tapi untukku nih adalah step yang sangat-sangat berharga. Itu mungkin salah satunya adalah red card. Oke. Aku akhirnya berani untuk mengambil kolaborasi menggunakan red card. Jadi sebetulnya aku tuh belum officially mencantumkan untuk mau kerjasama dengan red card gitu, tapi alhamdulillah memang ada beberapa tawaran yang dari yang ngajak kolaborasi itu memang udah nanyain gitu. Jadi kayak kemarin tuh akhirnya aku pikir ya udah mungkin ini udah saatnya untuk mengambil hobi ini ke jenjang yang lebih serius, profesional gitu. Jadi akhirnya kemarin itu meskipun aku belum secara ofisial mencantumkan juga di IG-ku untuk menerima kerjasama gitu-gitu, akhirnya aku kayak memberanikan diri untuk masang red card. Itu adalah satu hal yang menurutku aku berani lakukan di 2024 karena memang tadinya aku pikir kayak memang Bookstagram ini tidak aku jadikan tempat untuk mencari keuntungan ya. Maksudnya keuntungan secara materi. Karena sebetulnya untuk bergabung di komunitas Bookstagram itu kan banyak banget untungnya. Maksudnya untungnya dalam berkomunitas, dalam kita ketemu teman-teman satu frekuensi. Nah, keuntungan yang sebuah materi ini nggak pernah aku harapkan banget datangnya, tapi memang aku dari dulu dasarnya bahwa itu memang ada peluang ke sana gitu kan. Nah, di 2024 alhamdulillah aku berani mengambil peluang tersebut dan ya akhirnya ya udah deh, akhirnya itu kayak udah terbuka gitu untuk kerjasama yang menggunakan red card. Tapi kembali lagi ya, untuk kerjasama ini sebetulnya nggak semua kerjasama juga aku tentuin red card. Kadang-kadang memang ada dari penerbit yang nawarin mau nggak kak kolaborasi review, nanti kakak bisa terima buku dari terbitan kami gitu ya. Aku mau aja selama memang yang ditawarkan itu adalah buku yang aku minati gitu loh. Jadi kayak ya tergantung lah situasi dan kondisi. Itu salah satu pencapaianku di Bookstagram juga. Itu bagus sih, itu that's a good start. Maksudnya selain menjalankan hobi, kita tuh bisa nambah penghasilan di situ. Meskipun mungkin sebenarnya bukan penghasilan tetap ya. Iya betul. Tapi setidaknya bisa kembali jajan buku dengan itu atau bisa nabung dengan itu. Tapi memang bagusnya di tahun 2024 ini atau nanti mungkin di tahun di depan mungkin lebih apalagi di proper lagi red card gitu, betul, kan biar kita ya bisa juga dapat manfaat dan faedah di perkontenan itu sebenarnya gitu. Masuk ke resolusiku juga nantinya. Tapi karena kita belum membahas resolusi kita bahas dulu sepak terjang roller coaster 2024 ini gitu ya. Sebagai bookstagram. Ya, perjalanan sebagai bookstagrammer. Di awal kalau sebagai bookstagrammer itu ada nggak sih hal-hal yang kamu kurang
gimana ya, kayak kan pasti ya drama banget ya. Mm-mm. Nah, yang paling kamu keselin itu ada nggak sih di 2024 ini yang pernah kamu alamin kayak gitu? Yang pernah aku alamin ya, secara Banyak ya. spesifik aku kayaknya enggak. Oke, di Tapi spesifik internal kamu ya, enggak? tapi Oke. komunitas itu kan kita Ada. sangat melewati fase Iya, perdramaan benar. itu di 2024 ini Iya, kan. benar. Kemarin ada juga, tapi alhamdulillah sudah berlalu Udah ya. berlalu. Tapi itu sudah Udah clear juga menjadi ya. pembelajaran juga Yes, tentunya betul, untuk betul, kita betul, ke betul. depannya. Iya, benar-benar. Jadi kalau memang dibilang 2024 banyak drama ya memang betul banyak drama Yes, gitu. betul. Emang. Termasuk yang tadi itu yang komunitas ya, walaupun tidak Iya. secara personally Iya. ngaruh aku sebagai bookstagram, tapi aku kan menggunakan akun Iya. bookstagramku untuk speak up juga Iya, benar-benar. gitu, mewakili komunitasku dan untuk membela komunitasku gitulah. Betul, Itu betul. menurutku adalah achievement yang secara personal bisa aku banggakan juga ya, maksudnya I stand up for my community Yes, gitu betul, kan. betul, betul, betul. Jadi maksudnya komunitas ini kita berdua adalah inisiatornya dan menjalankannya dari awal sampai hari ini Iya. tuh masih banyak banget kesulitan, dan kadang-kadang kita pun masih tertatih-tatih dalam Iya, berjalan gitu. Jadi kayak benar. ya aku ingin melindungi apa yang kita jaga ini Iya, benar-benar. sama-sama Iya seperti sih, itu. bener. Sama aku juga kayak gitu yang kamu rasa. Ya itu tadi yang nggak enaknya ya. Secara internal memang nggak ada. Alhamdulillah ya, nggak ada. Alhamdulillah ya nggak ada. Secara komunitas memang pernah pasti kita sebagai komunitas memegang nama komunitas adalah drama gitu, ada saja kayak gitu ya. Nah, kita bahas yang sukanya nih. Kamu selama di 2004 ini ada nggak sih momen dimana kamu itu merasa kayak happy banget, misal berkonten atau mungkin bersosialisasi ke teman-teman bookstagrammer, ada nggak sih kayak momen kayak gitu? Ada. Gimana? Tapi ini juga masih berkaitan dengan berkomunitas. Komunitas ya, Kayak benar-benar. ini kayaknya cukup sering aku sebut juga. Jadi kayak aku di 2024 ini bergabung di salah satu komunitas dan benar-benar. menjadi tim sibuk juga di komunitas tersebut. Iya, benar. Dan dari komunitas itu aku banyak banget mendapatkan hal-hal positif, circle yang positif juga. Dan itu menurutku juga salah satu achievement sih. Karena Iya, benar. untukku pribadi itu bukan hanya mengembangkanku sebagai seorang bookstagram, tapi juga sebagai individu, sebagai aku gitu loh. Iya, Aku juga benar-benar, banyak benar. belajar di luar hal-hal perbookstagraman juga aku belajar gitu. Itu mungkin sukanya ya, karena apa namanya, itu hal yang tidak pernah aku sangat harapkan ketika memulai bookstagram gitu. Karena pada saat aku memulai bookstagram itu kayak aku purely hanya ingin mengarsip buku-buku yang aku baca. Aku ingin apa ya, jadi semacam jurnal pribadi aja buku-buku yang aku baca, perasaanku pada saat itu. Tapi kemudian menjadi dan membuat akun bookstagram ini membawa aku mencapai hal-hal yang lain. Salah satunya yang tadi itu punya akhirnya bisa bikin komunitas sendiri, bergabung dengan komunitas yang masya Allah positif banget juga kan. Itu adalah Masya Allah ya. sebuah pencapaian ya, achievement. Terus juga secara pribadi yang sangat aku banggakan dari diriku di tahun ini, karena aku tidak banyak beli buku. BBB-nya lancar ya Bun ya. Iya. Meskipun bukan benar-benar nggak beli buku ya, tentunya aku tetap punya list-list WL prioritas yang aku beli bukunya. Tapi kalau dibandingkan tahun sebelumnya, alhamdulillah tahun ini aku sangat mindful buying. Kayaknya itu buku-buku di luar WL prioritasku aku beli tuh nggak lebih dari 5 buku deh. Oh, tahun 2024? Iya. Wow. Di luar WL prioritas ya, karena WL prioritasku sebenarnya juga sudah banyak kayak buku-buku Agatha Christie, terus juga bukunya komik Yona, Attack on Titan juga, itu tuh termasuk list prioritasku, termasuk buku Keigo, buku Holly Jackson itu masuk WL prioritasku. Tapi di luar itu aku sekarang prefer baca e-booknya aja. Oh iya. Jadi itu juga mungkin salah satu pencapaian, karena memang juga adalah WL-ku di 2023, aku bilang di akhir tahun 2023 itu 2024, insya Allah aku mau beli e-reader. Dan alhamdulillah kesampaian juga memang di 2024
beli e-reader bahkan lebih cepat daripada yang direncanakan. Dan mungkin karena adanya e-reader ini juga lah yang membantu aku akhirnya menjadi mindful buying, karena jadi lebih banyak baca digital juga. Jadi tidak terlalu lapar mata lah sama buku-buku yang menggoda di luar sana. Tapi di 2024 ini pasti ada buku yang kamu gak suka kan? Maksudnya pas baca itu it's not your type, it's not your joy. Ya, pasti mungkin ada beberapa ya. Ada beberapa ya. Namanya buku gitu kan. Kadang-kadang memang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi itu apakah kamu bakal melanjutkan atau tetap maksudnya kamu tetap melanjutkan baca atau aku baca sampai selesai. Aku sejujurnya adalah tipikal orang yang aku tidak akan menjudge suatu buku kalau aku belum menyelesaikan buku itu. Jadi kalau memang ada buku yang menurut aku jelek, aku mau maki-maki dia sekalian kalau aku udah selesai baca. Siapa tahu di belakangnya ada plot twistnya, gitu kan? Iya benar sih. Kalau buku yang genre di 2024 yang kamu sudah capai, misalnya di 2003 ini kamu udah resolusi nanti di 2024 pengen baca genre ini, itu ada nggak sih dan terpenuhi nggak sih di 2024? Kalau dari 2023 tuh aku tidak menargetkan aku harus baca buku tertentu, aku cuma memang menargetkan angka. Jadi kayak aku lebih menargetkan aku mau baca 100 buku gitu. Tapi aku tidak menargetkan aku mau lebih banyak baca buku ini gitu. Dan memang sudah tercapai juga, tapi lebih banyak komik sih memang ya. Tapi menurutku itu juga suatu hal yang menyegarkan gitu, karena akhirnya kayak aku banyak baca komik lagi di 2024. Literally kayak aku baca komik tuh hampir 100 komik, 100 volume gitu. Banyak juga ya, 100 volume ya Allah. Itu benar-benar ini sih mind-blowing banget. Walaupun memang tentunya membaca komik itu lebih mudah ya daripada membaca novel atau buku-buku lain yang memang full tulisan semuanya gitu. Tapi kayak itu juga membuatku happy. Jadi kayak ya udah sih nggak apa-apa. Di 2024 ini kamu juga udah membuka peluang untuk kerjasama dengan penerbit, penulis, ada Redcard juga, dan itu sejauh ini alhamdulillah gimana tuh, lancar kah atau mungkin ada yang mungkin invoice-nya belum cair kah? Atau bagaimana? Apakah ada drama di situ? Kemarin itu memang aku nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu banyak ngambil kesempatan. Dalam artian kesempatan itu kan sebenarnya di Bookstagram itu banyak sekali kesempatan yang datang kan, kayak kita apply jadi first reader, gitu-gitu, itu termasuk kesempatan kolaborasi juga kan. Iya benar. Aku memang nggak terlalu banyak ngambil yang kayak gitu, apply kayak gitu, karena kayak aku masih lebih memprioritaskan TBR-ku sendiri gitu. Jadi pada saat memang ada yang menawarkan secara langsung, itu biasanya lebih aku pertimbangkan ketimbang kayak aku yang melihat itu dan aku yang apply sendiri tuh. Iya benar-benar. Gitu. Iya sih. Banyak juga. Kalau di 2024 itu biasanya tuh struggle-nya ada brand penerbit atau penulis yang nge-DM terus udah ngilang gitu aja. Tapi ini pernah nggak kamu alamin? Ya pastinya ya. Kayaknya mostly mungkin orang di Bookstagram itu pernah mengalami hit and run. Iya bener ya Allah. Kayak dia ditanya, Kak ini gini gimana kerjasama, terus tiba-tiba ngilang. Nah untungnya kalau untuk kerjasama berbayar, aku tuh memang selalu menerapkan selama 2024 ini ya, pada saat aku sudah memulai langkah gitu, karena aku cari aman juga. Karena ketika kita menyanggupi sebuah kerjasama, apalagi itu buku fisik, kita memberikan alamat benar. kita kan, alamat asli kita tentunya. Iya benar. Dan kalau dia belum jelas deal apa enggak, aku tidak akan ngasih alamatku. Jadi aku memang menerapkan bahwa pembayaran di awal, baru aku kasih alamatku. Kayak gitu. Itu salah satu bentuk proteksiku juga ya, untuk alamatku sendiri gitu. Dan biar nggak terlalu nggak terlalu lama menunggu juga lah gitu. Nggak pasti kalau memang dia nggak mau, nggak sepakat dengan persyaratan yang aku ajukan, itu kan dia bisa langsung menolak juga. Seperti itu. Makanya di awal itu kalau kerjasama kita harus sepakat dulu nih SOW-nya. Apakah mau dikirim fee-nya di belakang atau di depan atau DP kayak gitu-gitu, atau dianukan dulu, didiskusikan dulu. Nah, ngomongin
tentang perjalanan di 2024 pasti secara bookstagrammer internal, tapi kita juga sebagai apa sih founder, inisiator, inisiator ini bisa juga dibilang kan ya, inisiator apa komunitas literasi. Pasti apa kita banyak juga alhamdulillah diundang ke sana kemari ya di beberapa perusahaan. Ini mah perusahaan kan ya? Acara event ya, perusahaan enggak tuh. Di event ngapain Bu di perusahaan nyari kerja. diundang beberapa event gitu kan ya, dan itu alhamdulillahnya itu adalah kayak satu langkah maju buat komunitas kita biar kayak lebih dikenal gitu kan. Di 2024 itu bener-bener kayak kita itu alhamdulillah ya meskipun masih ibarat bayi yang merangkak, tapi kita apa namanya konsisten gitu ya. Betul. Kan, dan aku harap sih kayak gitu seterusnya ya. Dan banyak juga program-program kita ya di komunitas kini. Di 2024 juga kita alhamdulillah pelan-pelan merealisasikannya. Cuman ada beberapa yang belum, tapi insya Allah nanti di 2005 lah mungkin ini. Nah kalau kamu nih, aku dari tadi jawab mulu. Kamu gimana ini 2024? Di 2024 sih sebenarnya it's better dan 2023 ya. Artinya alhamdulillah semua dan sama kayak kamu red card juga. Cuman gini, aku tuh menaikkan red card. Oh iya. Karena kalau kamu kan juga udah lama juga. Aku udah lama menerapkan red card. Tapi red card tuh paling masih kecil dulu ya kan, masih kayak 100.000. Ini aku buka-bukain aja 100.000 gitu. Jadi sekarang udah naik sekitar 2 kali lipat. Iya, itu wajar banget. Iya kan? Jadi aku gak salah kan? Iya, sekarang gak enak loh sama brand. Maksudnya itu yang kamu sebutin di awal aja tuh udah murah banget. Oh iya. Iya, nanti bisa naik lagi. Bisa lah. Ya kan? Followers kamu kan juga berkali-kali lipat daripada aku. Alhamdulillah sih itu. Iya, makanya jadi kayak di 2024 ini aku kenaikan dan alhamdulillah banyak brand juga kayak kemarin Alex Media itu aku gak sangka-sangka banget ya Allah. Aku dikirimin PR package terus sama Karya Karsa juga kamu sempat. Iya, aku kan. Nah, aku juga dihubungi Karya tapi di TikTok. Oh iya. Karya Karsa di TikTok gitu. Dan alhamdulillah semua lancar. Dan beberapa penulis juga yang invoice-nya juga alhamdulillah cepet cair ya Bun. Iya, alhamdulillah cepet cair ya Allah. Aduh seneng banget itu kalau invoice cepet cair ya Bun ya. Aduh ya Allah, apalagi akhir bulan. Oh my god, kemarin jujur ya aku tuh kayak ya Allah belum cair gitu kan ya. Padahal mau jajan nih kan ya. Alhamdulillah cair belum, besoknya udah kayak gitu. Tapi di selain itu artinya di 2024 ini selain internal ada juga di komunitas, of course kita sama-sama apa namanya ikut event dan itu seru-seru banget. Iya, betul. Terus secara internal juga aku di 2024 ini banyak baca non fiksi karena itu emang goalsku di tahun tahun lalu 2023. Jadi 2024 itu aku tuh udah nerapkan lebih banyak baca buku non fiksi deh kayak gitu. Jadi banyak tuh buku non fiksi yang aku baca dan setelah aku tulis, karena aku biasa tuh tulis di jurnal ya. Lah emang banyak non fiksi ternyata alhamdulillah kayak gitu. Aku mau nanya, tahun ini kamu baca berapa buku akhirnya? Akhirnya ini kan kemarin targetku 50 ya. Tapi alhamdulillah kemarin itu aku hitung-hitung ada ya sekitar 56 lah. Ada lebih lah sedikit. Iya lumayan loh, itu banyak loh itu. Lumayan lah ya. Cuman aku tuh nggak mau. Tapi masih lebih banyak TBR ya Bun? Banyak TBR Bun. Karena ini loh, apa sih namanya, biasa kan ada yang ngajak kerja sama dan itu aku prioritasin dulu ketimbang kan. TBR. Tanggung jawab kan. Tanggung jawab dulu aku selesaiin. Makanya ini pun sebenarnya masih ada kerja sama yang belum aku posting. Mohon maaf ya, nanti diposting segera di awal tahun lah.